Kemudian di antara hal penting yang perlu kita ajarkan kepada anak kita terkait dengan akidahnya adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh sederhana misalnya, kita kirim anak kita, entah itu laki entah itu perempuan, pergi sekolah. Kemarin di musim gempa. Ya, dia bilang takut, ya. Takut nanti gempa, kemudian apa namanya? Misalnya roboh bangunan di sekolah dan sebagainya. Di sini kita tanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada mereka, berangkat. Kamu ini akan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah kamu menuntut ilmu, insyaallah Allah akan melindungimu. Segala sesuatu, ya, apapun bentuk bahaya tersebut, kalau Allah sudah melindungi, tidak akan ada yang bisa mengenai kita. Memangnya kalau kamu diam di rumah sama ibu sama bapak di sini, kamu akan selamat kalau seandainya gempa? Bapak tidak punya kemampuan untuk menjagamu. Ibu tidak punya kemampuan untuk melindungimu dari reruntuhan apapun. Yang punya kuasa melindungimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan berangkat, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu selamat, alhamdulillah. Ya, kalau ternyata termasuk dari bagian yang kena musibah tersebut, insyaallah kamu meninggal dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu diterima di sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Sehingga anak tidak akan takut, tidak akan bergantung kepada orang tuanya. Jangan sampai anak tersebut merasa nyaman ketika berada di samping orang tuanya, nyaman dari reruntuhan, nyaman dari musibah, nyaman dari banjir. Bagaimana kita bentuk kepribadian mereka supaya selalu nyaman ketika mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun musibah sebesar apapun. Bahkan ketika dia berada di samping orang tuanya, dia tidak akan merasa nyaman 100% di samping ibunya, ya. Dia akan mengatakan, kalau sudah tertanam tawakal ini, dia akan mengatakan, walaupun saya di samping ibu, kalau Allah takdirkan saya mati, ibu tidak bisa jaga saya dari reruntuhan ini. Itu anak kalau sudah ditanamkan tawakal. Ya. Kemudian tentunya terkait juga masalah akidah ini adalah iman kepada seluruh rukun iman yang lainnya, termasuk iman kepada hari akhir. Selanjutnya bagian yang penting yang harus kita perhatikan terkait dengan pendidikan Islam ini adalah masalah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah masalah ibadah. Ya, dan ibadah yang paling utama dan paling penting untuk kita ingatkan kepada anak-anak kita adalah masalah sholat. Masalah sholat. Ada salah seorang syekh ketika menjelaskan ketika beliau menjelaskan tentang hadis muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka karena meninggalkan sholat bila mana mereka sudah berusia 10 tahun. Syekh ini mengatakan di sini ada pesan dari hadis ini yang menunjukkan bahwa pelanggaran terkait dengan masalah sholat itu adalah pelanggaran besar. Pelanggaran masalah sholat, pelanggaran besar. Sehingga kata beliau, usahakan apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, usahakan jangan dipukul. Walaupun boleh ya, dengan ketentuannya tentunya. Usahakan jangan dipukul, kecuali kalau dia melanggar masalah sholat, kecuali kalau dia meremehkan sholat, kecuali kalau dia tidak sholat. Supaya dia tahu bahwa sholat ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam agama kita. Sholat ini merupakan salah satu rukun Islam yang kalau kita tidak tunaikan tentu akan membuat keislaman kita menjadi batal.